nama saya Irma Afriani. Saya berasal dari Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Saya sih berprofesi sebagai seorang mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gimana sih etika kita sebagai seorang mahasiswa. Karena setiap profesi tentu memiliki etika-etikanya tersendiri. Tonton terus ya videonya. Pertama-tama, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, yaitu watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Yang pertama ada etika pergaulan. Etika pergaulan diantaranya yaitu mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama. Kedua, ada etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi ada dua, yaitu etika mahasiswa terhadap pemimpin jurusan, fakultas, dan universitas, dan yang kedua ada etika mahasiswa terhadap dosen. Yang ketiga yaitu etika mahasiswa dalam berpenampilan ke kampus. Ada dua, yaitu mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi, dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi. Yang kedua, pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus harus mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku. Yang keempat, ada etika mahasiswa dalam berorganisasi. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman kegiatan kemahasiswaan kampus. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus. Menempati sekretariat kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Adapun etika terhadap lingkungan, yaitu ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus, ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot kelas atau ruang kuliah, serta mengatur sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menjaga agar barang-barang milik kampus tetap baik dan tahan lama. Yang keempat, ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak menggunakan untuk tempat tidur-tiduran. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus akan dikenai sanksi. Karena tentunya setiap pelanggaran memiliki aturan-aturan sanksi-sanksi tertentu. Adapun jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat, yaitu ada teguran lisan, teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran, dikenakan skorsing, tidak boleh mengikuti kuliah selama 1 semester, dan sebagainya. Adapun etika sebagai seorang mahasiswa juga ada etika hubungan antara dosen, yaitu jika bertemu mahasiswa tentunya harus menyapa dosen dengan sopan. Yang kedua, ketika menghadap dosen juga dengan berperilaku dengan sopan ketika ada keperluan. Yang ketiga, bertanya atau mengeluhkan pendapat dengan baik, tidak semena-mena atau tidak sopan. Yang keempat, bertemu di rumah dosen dengan sopan. Yang kelima, membenahi kelas agar diberikannya kenyamanan saat proses pembelajaran. Tidak hanya hubungan dengan dosen, mahasiswa juga memiliki hubungan antar mahasiswa atau temannya. Adapun etika hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa yaitu membangun saling percaya antar rekan mahasiswa. Yang kedua, komitmen dan disiplin yang bersifat terbuka dan mau menerima pendapat rekan mahasiswa lainnya. Yang ketiga, saling berbagi informasi terkait informasi perkuliahan, bukan terkait
informasi-informasi perkuliahan seperti ada tugas dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk membagi tugas atau mengerjakan tugas teman. Ada juga etika mahasiswa terhadap pegawai administrasi atau terhadap TU gitu, yaitu mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas. Yang ketiga, memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi. Yang kelima, menunjukkan sikap dan perilaku sopan ketika bertanya tentang apapun keperluannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.